Good morning, Mr. Ali. How are you today? Yes, I'm very well, brother. Yeah, how about you? I am very well, thank you. Oke, thanks ya. Oke, viewer, kali ini aku ketemu narasumber. Orangnya yang ganteng, gak punya kumis, kayaknya juga jomblo ya. Ya di sana ada juga di sebelahnya yang masih sahabat juga saudara. Ya. Oke, viewer, saya tanya, abang asalnya dari mana? Dari Surabaya. Surabaya ya. Oke, terus dalam rangka apa sampai terdampar di kota Jambi? Ada satu niatan, yaitu jenguk ibu saya. Iya, yang pertama. yang pertama. Berarti sama dengan saya. Jangan-jangan satu, Iya. satu pabrik, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan satu saudara. Oke, viewer, ternyata memang saudara. Ini adik gue, ya kan. Aku gak mau ngindar ya. Seperti saya kemarin di Sungai Gelam. Sungai Gelam pada lihat Kang Nur gitu sama aku. Ya, aku bukan Kang Nur, tapi aku Kang Ali gitu. Mereka udah tetap gak mau nih Kang Nur pastina gitu. Masa Kang Nur aku tuwek berarti gitu kan. Iya. Malah aku kemarin nggak gitu. Ada yang nggak tahu di jalan tiba-tiba saya di Depok. Kang Ali mau kemana? Loh, kok Kang Ali? Loh, aku dulu Ali. Lah, yang percaya. Nggak percaya ya, karena memang satu pabrik, produk sama, bahannya sama, jadi ya mirip-mirip. Kalau jauh di kejauhan pasti Ali mau nang Jember kok saiki nang Surabaya gitu kan. Ali nang Jambi kok saiki ono ndek Padang Sidempuan kayak gitu kan. Ya memang itulah kehidupan. Terus Bang Agus itu nama aslinya siapa? Muhammad Muslim. Muhammad Muslim. Terus saya tahu Facebooknya itu Salman As-Sajadi. Apa itu sudah diselamati ganti nama atau nama udara? Oh, nama udara itu. Nama udara kan ya. Asalnya kan Muslim, jadi Salman. Oke, Salman itu artinya raja loh. Bukan, maksud saya butuhnya itu bukan seperti itu. Apa? Tapi pengennya Salman tuh selamat tenanan. Oh gitu, jadi beda. Iya. Viewer, ternyata artinya Salman selamat tenanan. Iya. Terus Salgelman berarti selamat nggak tenanan. Ya. Oke, kameramen tambah panas tambah lama ya. Jangan ini Karena di Facebook saya kan Salman As-Sajati, kebetulan nama ayah saya itu saja, jadi saya gabung aja. Oh gitu. Padahal itu kalau saya ngerti kan Salman itu raja, As-Sajati itu dari kata sujud ya, Iya. dari kata sujud, raja yang selalu bersujud kan juga bagus kan. Iya. Bukan itu tadi Salman apa tadi katanya Selamat tenanan. selamat tenanan, salah kabeh. Iya. Oke, di sana ada mbak saya yang nggak sekolah tapi pinter ya. Dulu saya waktu kecil dia cerewet banget ya. Sekarang Saya mulai. sering iya, sekarang mungkin super cerewet aku nggak tahu ya. Gimana kakak ya? Apa masih kayak dulu apa tetap? Ya beda lah. Terus ketemu adiknya ini gimana? Ya, seneng Nangis, banget, ketawa, ya. iya. Nangis ya ketawa. Itu tak gepuk aja. Seneng banget pokoknya. Iya. Sampai tekan ini pokoknya wis kumpul kabeh 10 ya Allah. Ono rahmat iki gara-gara sapi bocah. Kayak ngono pokoknya tenan deh. Saya juga nggak nyangka kok. Kemarin itu nggak nyangka kalau Kaya kamu mungkin 10 iso kumpul. Soalnya ada alhamdulillah tenan aku seneng. Iya. 10 bisa kumpul di tempat yang ini. Padahal aku juga gak dapat undangan ya. Aku niatku ketemu ibuku. Iya. Aku mau bersujud, aku mau merengkuh, aku bersujud, aku minta maaf karena aku anak yang durhaka. Tapi nggak apa-apa, semuanya kita jalani karena memang hidup itu putaran roda yang aku nggak tahu. Sekarang ya juga ya bisa nih cuma bisa pengalaman deh sekolah orang ngaji orang oke ya Allah aku matur nuwun banget sampai di sore ini mudah-mudahan sesuk anak bojo ini ecek sehat ya ada rezeki iso mrene mumpung bae sik urip le ya mudah-mudahan tak dongani ya le rezeki tambah akeh
yune ngono yune gak jaluk apa-apa pokoke inget karo Gusti Allah ya Le iku mau sing tak jaluk yune iki wong bodoh lek lali ya diingeti lek salah ya diingeti ya Le ya iku benerno gelem yune memang wong bodoh tenan ya Le. Oke, viewer, ternyata satu kata, dua kata semua menimbulkan air mata. Saya nggak tahu, saya nggak prediksi sebelumnya ya. Kakakku yang dulu seperti apa ternyata tetap seperti yang dulu ya. Nggak apa-apa, semuanya orang, nggak ada orang bodoh, yang ada itu orang malas belajar. Karena memang pinter itu karena dari pengalaman juga bisa, dari banyak baca buku juga bisa. Sekarang ada Facebook, dilihat Facebook, di situ ada edukasi, ada pendidikan, ya kan kameramen? Ya, iya. Oke. Kameramen juga harus banyak belajar kalau kehidupan di banyak hal sekarang bisa dilihat di dunia maya, ya bisa di Facebook, bisa di WA, termasuk Ustadz Salman As-Sajadi yang selalu posting tentang agama kan, tentang edukasi, tentang religi kan, seperti itu. Saya selalu lihat, ya saya selalu pantau ya. Tapi kalau di YouTube saya itu juga ada edukasi, aku jadi ustadz ada di situ, aku nyanyi ada di situ, aku main drama juga ada di situ, aku ngamen juga ada di situ. Jadi di sini komplek di YouTube saya karena memang aku harus menginspirasi banyak orang ya, baik di Indonesia atau di Asia Tenggara. Karena saya seorang YouTuber dan saya bergerak terus, move on terus, kehidupan terus berjalan, dan seperti ini aku juga tanpa terkonsep, dan semuanya itu kan kehendak Allah kan ya. Kita ketemu di sini juga atas izin Allah kan? Ya, semuanya unpredictable ya, nggak terprediksi, Nggak tersangka-sangka. iya. Oke, untuk adikku sekarang aku minta saran dan masukan kamu, pahit atau manis, silakan. Tadi ada kakak, sekarang adik. Jadi ya betul yang dikatakan Kang Ali bahwa kita kadang di atas, kadang di bawah. Boleh jadi ketika kita di atas mungkin lupa, boleh jadi ketika kita di bawah mungkin merasa minder dan lain sebagainya. Tapi ketika kumpul seperti ini, mudah-mudahan hal yang seperti itu bisa terhilangkan. Anggap saja kita sama rata, sama-sama putra dari seorang ayah dan seorang ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa lebih tinggi karena mungkin punya kedudukan, ya pada saat ini hal yang seperti itu kadang-kadang yang bikin kesenjangan. Ini yang pertama. Atau yang merasa minder banget dan tidak mau berkumpul, ini juga menjadikan kesenjangan antara saudara. Ya sebaiknya hal itu ya dihindari. Tetapi memang sulit. Apalagi kalau sudah merasa minder itu, wah sulit banget. Nah ini ada satu saudara yang tadi tidak ikut berkumpul, saya kira mungkin salah satu penyebabnya karena merasa nggak level atau apa, mungkin seperti itu. Atau merasa dirinya, waduh ini kok banyak pokoknya dibanding yang lain, mungkin seperti itu. Atau ingin dilihat orang lain berbeda. Ingin dilihat orang lain berbeda. Jadi kita sudah sama-sama tua, sementara saya di usia yang ke-47, saya yakin kakak-kakak saya juga mulai banyak pengalaman-pengalaman, dan pengalaman itu bisa untuk dirinya sendiri atau dibagikan kepada saudara-saudara. Meskipun kadang-kadang apa yang kita bagikan belum tentu diterima, belum tentu. Kadang-kadang kita ngomong begini, mereka cuma tertawa saja. Alah, kamu apa masih Kelas info ya kan, lo itu masih hijau kayak gitu kan. Lo ngasih saran buat gue gitu kan kalau orang Jakarta. Terus ini tadi menarik sekali karena memang saran itu siapapun, keluar dari mulut siapapun, keluar dari jin sekalipun ya kan. Kalau saran itu memang positif, nanti berhasilnya positif ya. Kalau saran itu negatif, nanti berhasilnya negatif. Begitu juga doa ya. Doa yang positif pasti hasilnya positif. Kalau doa negatif pasti hasilnya negatif. Seperti contoh seperti ini. Oke, ya Allah, mudah-mudahan Pak Ali, Mas Ali, Kang Ali itu hancur kayak gitu kan. Ya bisa saja nanti Kang Ali hancur karena memang
doa kita ditangkap siapa, misalnya disangkap jin atau setan, pasti nanti dikabulkan kayak gitu. Kalau doa yang putih atau positif, selalu yang nangkap ya juga putih ya, bisa jadi ke Allah secara langsung tanpa kita sadari kayak gitu. Saya terima kasih adikku sekarang sudah jadi mubalek kan di mana, Surabaya ya. Itu mubalek itu seperti apa tiap hari ceramah kok? Mubalek itu memberikan pesan moral kan? Iya, salah satu memberikan pesan moral, yang kedua memberikan kesan dan pesan. ya, kesan. Kalau moral, jelasnya ini moral itu dibagi-bagi, salah satunya moral terhadap Sang Maha Pencipta, Ya. kemudian kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat atau halayak. Orang tua enggak? Ya, ini keluarga salah satu. Keluarga Ya. itu jadi ada orang tua, ada kakak, ada adik gitu Betul, kan. betul. Oke. Nah, jadi itu pesannya. Kalau kesannya ya sebagai mubalik kadang-kadang dipandang, "Wih, kok koyo ngono tinggal aku mubalik." Paling tidak ada kesan yang membuat orang lain tuh, oh yang ancene bener wong mubalik. Tetapi siapapun kita tetap manusia biasa. yang nggak Ya. luput dari dosa. Iya, kan? siapapun kita. Seperti lagu saya yang ada di YouTube itu, Iya. aku manusia biasa yang tak luput dari dosa. Ini sama YouTube sudah dimasuk jajaran lagu Asia Tenggara. Jadi ada deretan lagu yang memang YouTube menginfokan kalau lagu itu dimasukkan di lagu Asia Tenggara. Dan itu siapa aja bisa download atau upload di YouTube saya atau The Inspirative TV Channel. Terus tadi kan mubalek sudah nih. Terus keluarga berapa putranya? Saya 2. Putra apa putri? Putri 2. Oke, sekarang yang pertama umur berapa? Umur 18 tahun. Iya, kelas berapa? Kelas 12. Oke, terus yang kedua? Umur 16 tahun. Iya, jadi 18 sama 16. Iya. Terus Pak Ustadz sekarang gimana nih? Istrinya masih ada kan? Istrinya sudah meninggal. Almarhum ya. Almarhum, Maaf ya. Ustadz ya kan, saya dengar ini saya sedih sekali. Terus Ustadz sekarang berarti jomblo dong? Jomblo. Iya, terus Cari. iya, bukan kan biasanya kan dipasarkan di Facebook gitu kan, diskon 50%, iya, iya jadi apa namanya, Mau tahun baru ini. iya, jadi dipromosikan, Akhir tahun, ya. Siapa tahu laku keras kan. Kalau sudah laku keras kan nanti kan ada seleksi Ustadz, ya kan, diseleksi, sampean janda apa ini gitu kan, nanti enak seleksinya kalau memang banyak yang ini apa namanya masuk kan, wis kalau sing masuk ya kan, ono pisan rondo tua ya kan, kayak gitu, pokoknya misalnya iya dari rumah tinggal dicekik ya, kan dapat warisan Ustaz, kayak gitu boleh apa enggak? Enggak boleh lah. Oh masalah nggak boleh, ternyata viewer punya niatan buruk ya untuk pasangan cari yang tua terus dicekik ya, nanti juga habis nyekik kan masuk penjara ya. Siapa yang menikmati itunya kan nggak ada ya. Terus Pak Ustadz sendiri apa namanya kan tadi sudah adik saya ya kan, pasti kan itu masih aku diterima sebagai kakak apa enggak? Oh, ya Allah ya Ketemu kakak. Ya tetap ya, jangan Apapun marah, bentuknya. jangan marah, Kak. Apapun Santai bentuknya aja. ya, apapun Iya. bentuknya. Ya soalnya saya siapapun pinginnya bentuknya. itu kalau memang nerima aku sebagai kakak itu luar dalam ya kan, Iya, jelas. bajunya sama ininya kaos dalam itu nerima semua kayak gitu. Iya, kameramen jangan ketawa. Aku habis nangis ketawa. Memang YouTuber itu kadang-kadang kata temenku nih, kata bosku yang memang manajer aku untuk YouTube ini, wis kon niku pokoke saiki ngedano gitu ya. Ngerti ngedano? Ya Iya. iketan. Iya, kapan ketawa, kapan nangis itu dalam waktu 5 menit aku bisa berubah ya, karena memang situasinya aku harus menangis, situasinya harus ketawa. Jadi orang bilang alah paling acting gawe-gawe, enggak, tulus aku. Ya serius. Oke, viewer aku serius ya. Ini masih ke bawah suasana nangis tadi kan masih kelihatan kan. Oke, kameramen kok ketawa toh, senyum aja ya. Ini serius kameramen. Aku bener-bener ketemu saudara. Aku sebetulnya I'm
very happy ya, saya sangat bahagia ya, ketemu semuanya aku sangat bahagia. Aku nggak peduli orang bilang apa, mereka saudaraku, aku gak mungkin putus sama saudara ya kan. Aku mau dicincang aku tetap saudaranya kayak gitu. Seperti tadi aku sama Kang Nur ya kan, Kang Nur aku mau dibunuh gak apa-apa wes, ambil nyawa aku gak apa-apa kalau memang aku salah sama Kang Nur kayak gitu. Aku gak apa-apa karena memang mulai aku nangis lagi. Aku nggak siap nangis lagi dah ya, capek ya kan, ketemu saudara aku selalu nangis karena kita masa kecil bersama. Iya, balik lagi ke Ustadz Salman ya, Ustadz Agus, ada yang bilang ada Ustadz Muslim kan, karena memang Muslim kan. Iya, karena Ustadz mesti Muslim kan. Oke viewer, aku sebetulnya ya itu, aku pokoknya gila ya, habis nangis ketawa. Tapi ya ini memang situasional kan, aku nggak bisa apa ya, nggak bisa memanage aku kapan harus ketawa, aku kapan harus mandi kayak gitu. Aku nggak bisa ngatur, sudah jalani aja hidup itu mengalir ya, seperti itu. Seperti kemarin aku udah ketemu Pak Camat, ketemu Pak Lurah, udah podcast sama beliau di Sungai Gelang. Ya, terus rencana ke depan apa nih? Tadi kan untuk apa cari jodoh lagi, aku sarannya iklan ke Facebook ya. Terus untuk Pak Ustadz iklan di mana? Bisa di channel saya ya. Jadi tapi bayar. Ya. Untuk sementara belum terpikir sampai ke situ. Belum terpikir sampai ke sana. Ya, karena saya punya 2 putri yang masih butuh dengan saya. Artinya putri saya itu kan kalau ingin jalan-jalan atau apa, nanti kalau misalnya saya punya istri terkendala, atau kalau istri saya tidak ngerti dengan anak saya ya, kalau hanya mencintai Pak Ustadz saja. tapi kalau misalnya istri saya menerima, anak saya juga menerima, itu malah enak. Iya. Tapi nyarinya sulit ya. Ya memang harus seleksi ketat Ustadz ya kan. Terus Ustadz juga harus apa, berikhtiar kayak gitu kan. Jangan putus asa, Ustadz masih muda ya kan. Nggak boleh apa underestimate atau desperate ya. Desperate itu putus asa. Terus apa namanya, kalau nggak ketemu sampai tua berarti jomblo forever dong ya. Belum sampai mikir ke sana karena masih di posisi netral ya, belum sampai maju, belum sampai mundur ya. Kayak Teh Sahrini itu bilang maju mundur cantik ya. Jadi ini bukan maju mundur cantik tapi di tengah-tengah ya. Oke, Ustadz ini masa kecil gimana? Masa kecil tahu saudaranya enggak ya? Tahu lah. Ya tahu ya. Tahu lah. Terus lahir di mana tahu kan? Tahu. Iya. Tahu. Kakak-kakaknya tahu kan? Tahu Iya. semuanya. Oke, tahu ya. Tahu. Tapi mengakui kakak-kakaknya kan? Jelas. Iya. Soalnya kadang saya berpikir ini udah Ustadz ganteng sombong ya kan? Nggak peduli sama kakaknya kayak gitu. Apalagi kakaknya yang jelek di sebelah itu ya bukan kan? ini, bukan tidak peduli, mungkin yang dibutuhkan adalah pengertian. Understanding Ya, ya. karena apa? Karena saya dan mungkin kakak-kakak saya perbedaannya di level pekerjaan. Oke. Kalau saya pekerjaannya kan ikut pemerintah, tidak sembarangan bisa keluyuran kemana, keluyuran. termasuk sama saya atau sama Iya. saya kan guru sertifikasi mulai Ah. tahun 2010 ya kan. Aku ada ikatan kerja kayak gitu, kalau cuti sedikit aku udah ini, tapi kadang-kadang aku pura-pura sakit ya kan. Iya, pinter-pinternya aku pura-pura, terus jam kerjaku tak kasihkan temanku tak gaji 2 kali lipat dari aku tinggalkan. Misalnya aku biasa digaji 50.000, temanku tak kasih 100.000, pasti mau. Karena apalagi di Jawa ya kan, di sana banyak pengangguran ya kan, guru yang nganggur banyak ya kan. Apalagi ajaran ya muridku kelas ini nanti kamu tak kasih 3 kali lipat gajiku, pasti semua rame ya, meskipun nggak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kayak saya kan
I'm teaching English, right? Ya, tak kasihkan guru sejarah nanti mau kalau gajinya lebih, ya kan? Nggak tahu ngajarnya nanti cuma dijaga aja, dijelaskan, aku ya nggak peduli, yang penting ini cuan, ya cuan, karena memang situasional kan, apalagi di Indonesia. Berarti saya di Australia ngajar 1 jamnya tuh $18, Ustaz. Ya, $18 itu kali misalnya 15.000, udah berapa? Itu 1 jam. Ya, sekitar 300.000 di Australia 1 hour ya 1 jam. Di sini 1 jam paling ya itu kan dikalikan biasanya kan rombelnya berapa kan gitu-gitu kan. Paling nggak ada 25.000 kan yang dihitung kan per week kan, seminggu kan. Seminggu dihitung 1 kan. Ya misalnya 1 minggu ngajar 4 jam. Itu 1 bulan dihitung 1 minggu, iya kan? Dihitung 1 minggu cumaan. Jadi misalnya 1 jam 50.000, berarti 1 bulannya misalnya 8 kali ya 50.000 kali 8. Itu 1 bulan ya dapat itu kan? Itu hitungan di satuan pendidikan seperti itu. Berbeda dengan di Surabaya. Kalau di Surabaya hitungannya itu agak keras Ustadz suaranya, iya. nggak pakai mic. Di Surabaya itu beda, tadi perbedaannya sama-sama pakai jam tapi itu hitungnya per jam, per hour ya, iya. Terus sampai 1 bulan ya, Iya. jadi diakumulasi ya. Ya berarti banyak Ustadz gajinya gede. Ya lumayan kata Ustadz. Lumayan. Ya karena memang itu UMR Surabaya, Iya. Jember, Banyuwangi kan beda. Beda, Ustadz, ya. ya. Banyuwangi UMR-nya kecil, misalnya yang kerja dibutuhkan 10, yang ngelamar 2.000, ya kan. Surabaya juga gitu, tapi kan lapangan kerja lebih banyak, daripada Jember sama Banyuwangi seperti itu. Jadi jobless ya di Jember cukup banyak, ya pengangguran cukup banyak. Jadi kadang-kadang aku juga mengumpulkan pengangguran, tak kumpulkan untuk bikin konten, ya kan. Ngamen bareng yuk, gitu, ngamen kayak gitu. Ya, Ustadz, ini kan lama ya kita ya? Lama banget. Iya, berapa? Ada 20 menit? Lebih lah. Oke, manajernya Ustadz bilang udah 20 menit lebih ya. Oke, kasih pesan-pesan moral sama viewer saya. Iya. Buat viewer yang ada di sana. Ya, The Inspiratif TV Channel. 1. Ya, Ketika kita di mana saja pas berkumpul dengan sanak keluarga, tinggalkan posisi kita yang mungkin di atas atau di bawah. iya. Anggap saja kita sama dengan mereka. Oke, jadi intinya we are brothers, we are family, Iya. right? Kita saudara, kita keluarga. Terus yang kedua? Yang kedua, seelit apapun kita, dengan yang tidak elit, jangan tunjukkan supaya yang tidak elit itu tidak merasa minder. Ya. Elit itu kayak apa? Ustadz, apa pakai perhiasan mewah? Bukan Apa? begitu. Contohnya misalnya kalau berbicara biasanya anak wong sing ngomong kowe arep nang ndi. Dengan bahasa yang seperti itu mereka itu sudah bahasa setiap harinya. Kalau ditanya where are you? Waduh bingung. Apa itu? Paling tidak tetapi kalau misalnya untuk guyon-guyonan atau apa mungkin masih pantas. Iya. Masih Kalau pantas. untuk bikin konten pantas enggak, Iya. Ustadz? Kalau misalnya bikin konten kan dilihat oleh orang banyak. Iya, seluruh Ya, ini kan dilihat oleh- Asia Tenggara yang melihat Ya, kita. paling tidak itu hal yang seperti itu mungkin masih pantas. Tapi kalau misalnya berbicara berdua seperti Iya, itu, keelitan seperti saling ini, nyindir ya, ya. itu Aku dari kemarin Ustadz, ini pengalamanku, aku sudah 12 hari di sini. Aku dimarahi, dituturin, aku diem aja Ustadz. Aku merasa mengaku salah. Aku merasa aku memang gak peduli sama saudara, tapi dalam lubuk hati saya nggak ada. yang nomor 3 Ya, paling terakhir. oke, 3. Ya, yang terakhir ya. Ya, Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang
sempurna. Iya, nobody perfect ya. Tetapi kalau bisa kita berkumpul, Iya. mari kita yang tidak sempurna itu kita sempurnakan. Iya. Jadi nanti semuanya sempurna ya Ustaz. Iya, kalau Iya. bisa begitu. Iya, harapannya memang gitu kan. Harapannya gitu. Pinginnya aku juga mati husnul khotimah kan. Saling. Tapi bukan bawa husnul khotimah dibawa mati. Bukan. Ya. Itu istrinya tetangga. Terus Jadi intinya begitu. Jadi kalau misalnya kita merasa paling baik, itu akan kesulitan. Atau merasa paling kaya, itu juga akan iya. kesulitan. Terus merasa paling ganteng. Oleh karena itu kita merasa paling jelek. Ya. paling tidak kita akan, andai kata kita merasa aku dan mereka sama-sama punya kekurangan kan. Iya. Tidak, tadi kekurangan kita tambah, kelebihan Iya. kita beri. Oke, jadi itu bahasa Inggrisnya equivalent ya. Terus we are in satu equal ya, sejajar. Orang hidup itu memang sejajar, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin ya. Semuanya memang nggak dibawa mati ya kan. Tapi kalau pas orang miskin yang nggak punya uang mau naik apa kan juga nggak bisa ya kan. Itu orang kaya juga harus ngerti ya kan. Orang ada jalan kaki di mana gitu kan, kita naik mobil ya kalau bisa ya berhenti ya, kemana Bu gitu, ternyata aku cuma jalan sebelah jadi ya nggak bisa numpang kan Ustaz. Iya, kadang-kadang iya, soalnya saya ketemu ya, aku kan sering juga ngamen ya, ketemu sesama pengamen tak buntuti terus Ustaz ya kan, tak buntuti pengamen itu mau kemana, dia ternyata mau ke bawah jembatan, tak pikir mau itu BAB ya kan. Nah, BAB di Sungai Bantar Gebang Jakarta ya kan. Tak buntuti terus ternyata dia ngitung duitnya iya, hasil begar ya, minta-minta itu ngemis ya sama ngamen. Oh masya Allah uangnya banyak Ustaz ya. Ya kalau 5 juta sehari dapat Ustaz. Iya, ayo kita pindah ngamen. Iya, ini kan kontradiksi, tidak sesuai casingnya kan Ustaz. Ngamen itu kan menurut saya hanya bahasanya aja. Iya. Kadang model ngamennya boleh macam-macam. Iya. Iya, tapi kan kalau misalnya ngamen seperti yang di jalanan nyanyi, Iya. itu memang dari orang yang, tapi ada juga ustadz yang modelnya ngamen juga ada. Iya. Jadi di panggung, bener di panggung, tapi ngamen. dari hatinya sudah pengennya ngamen. Iya. Dari Berarti judulnya Ustadz Ngamen. ustadz ngamen. Iya. Terus ada nggak Ustadz ngemis ya? Ada juga Oh, banyak. masya Allah, ternyata ciri-ciri Ustadz nggak cuma seperti batasan kita ya. Ustadz yang kita nilai selama ini kan pakai kopiah, ya, bajunya rapi, baju koko, ya kan. Tidak seperti itu. Tidak. Karena baju ngamen kan beda-beda. Tapi kalau ngamennya ustadz itu kan biasanya dibungkus dengan baju yang rapi dan Ngamennya Ustadz, Iya. karena memang Ustadz ya, Iya. seperti dulu ada almarhum Uje ya, dia sampai menciptakan lagu judulnya Hidup Bagaikan Sebatang Pohon, terus lebat buahnya juga bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu Ustadz Uje ya, kemana-mana selalu ada nyanyiannya kayak gitu-gitu. Kalau Ustadz juga gitu, ada sholawatan pasti ya. ada, tapi enggak sepintar yang lain ya. Oh gitu. Iya. Ya harus belajar lebih pintar lagi Iya, Ustadz iya. ya. Nanti kalau memang banyak yang booking ya kan. Karena Ustadz juga kan untuk saat ini kan banyak yang booking juga di YouTuber seperti teman-teman aku itu Ustadz Abdus Somad ya kan. Terus Ustadz Adi Hidayat ya. Semuanya itu aslinya juga ngamen tapi di YouTube kan ya. Gajinya juta-jutaan kan Ustadz. Ya tapi nggak apa-apa, setiap orang kan beda Ustadz. Jadi
Ustadz ini ngamen ustadznya di mana? Loh. Di masjid-masjid. Ini Salah paham ya. salah paham. Oke, seperti apa Ustadz? Jadi kalau misalnya saya bilang ada ustadz yang ngamen, Ngamen. itu karena Situasinya harus ngamen. bukan, Apa? karena memang dia niatnya begitu. Iya. Tapi di dalam ajaran agama Islam itu Iya. amal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Oke, Nah, terus jadi kalau misalnya ada orang karena cari kerjaan ke sana kemari tanpa ilmu, tanpa pendidikan, tiba-tiba kok jadi ustadz, Ustadz. jangan-jangan niatnya itu hanya karena pengen uang. Oh, uang Ya, ya. jadi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Oke. Dasar-dasar agamanya belum Kurang iya, ya, belum mumpuni ya. Nah, tiba-tiba kok jadi ustadz. Iya. Namanya ustadz instan. Ustadz instan Ah, ya. terus- Bukan mie instan aja ya. Bukan. Oke, ternyata ada ustadz instan. Aku kemarin juga ada dengar orang kaya instan. Sekarang ustadz instan. Instan. Padahal yang saya tahu selama ini ada mie Mie instan. instan. Ya. Maaf viewer, ini bukan promosi mie ya kan. Oke, selanjutnya ustadz. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka kadang-kadang yang disampaikan tuh bagaimana lucu. Lucu, Bagaimana audien itu tertarik, tertarik, tetapi seneng. tertariknya itu bukan karena isi yang Isi disampaikan. temanya, Iya, tapi kelucuannya itu. kelucuannya. Tapi ilmunya bisa diserap enggak Ustaz? Belum tentu, masalahnya tentu. ada di niat awalnya itu butuh niat. Kalau misalnya mau mau balik Iya. mentransfer ilmunya, mentransfer agamanya, mungkin bisa. Tapi Tapi kalau kalau cuman cuan ya. iya, tujuannya duit, ya beda Iya, lagi. tujuannya cuan beda lagi viewer, karena memang kita sebagai ustadz jangan sampai materialistik ya. Kalau sudah itu kan timbul riak kan ustadz, ya kan, nggak boleh. Bagus sekali ustadz masukannya. Terus mudah-mudahan pesan-pesan moral yang disampaikan ustadz bisa dipelajari dan diserap sama viewernya The Inspirative TV Channel. Tadi sudah ketiga ya. Sudah. Keempat ada lagi nggak? Masih ada. Untuk pesan moral sama viewernya The Inspirative TV Oke, Channel. ya. Iya. Yang keempat buat semuanya ini. Iya, semuanya all ya. Iya, Baik muda, tua, ya, oke, laki, perempuan ya. Dimanapun kita berada, Iya. kita tidak sendiri. Iya, anytime, everywhere, kita ada di mana saja, we are not alone. Ya, kita tidak sendiri. Kata Ustadz Salman As-Sajadi. Ya, okay. Thank all about our discussion today. Talking about religion, talking about knowledge, ya, talking about quotes. Ya, quotes itu pesan-pesan moral. Dadah semuanya, see you next time with the same time and same channel. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, baldatun toibatun, warobun gofur. Goodbye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.